Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang berongkolokan saya sendiri, Tita, dan teman saya Rima Agustiani, Putri Alpina, dan Julia Holipa. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mengenai dampak dari pemanfaatan sumber daya perairan laut dan pesisir Pulau Semut di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sumber daya dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat eksploitasi yang berlebihan dan kurang memperhatikan aspek keberlangsungan hidup. Kendati secara ekonomi dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain dapat menimbulkan ancaman kerugian ekologi. Nah, yang jauh lebih besar seperti hilangnya lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya. Teluk Banten merupakan kawasan tangkap ikan di wilayah utara Provinsi Banten. Kawasan ini menjadi gantungan hidup nelayan dari 7 kecamatan di pesisir kabupaten, desa, dan kota Serang. Nelayan Teluk Banten juga menggunakan berbagai jenis alat penangkapan ikan, mulai dari yang ramah lingkungan sampai dengan yang merusak lingkungan. Kawasan Teluk Banten sendiri merupakan kawasan yang cukup ramai. Akibat dari ramai ini yaitu akibat aktivitas dari nelayan sendiri. Kawasan ini disibukkan oleh para lalu lintas kapal-kapal perdagangan antar pulau dan kapal-kapal dengan muatan bahan baku untuk mendukung industri di sepanjang garis pesisir pantai tersebutnya. 17 industri untuk kimia dasar dan industri barat lainnya. Industri yang juga berpotensi untuk mencemari kawasan perairan Teluk Banten ini melalui buangan limbahnya. Kepentingan industri telah mendorong reklamasi di garis perairan Teluk Banten, terutama di wilayah Kecamatan Pulau Ampel dan Kecamatan Bojonegoro. Pulau Semut merupakan pulau kecil yang tidak berpenduduk di Kabupaten Serang sendiri. Perairan di Teluk Banten secara umum terlihat tidak adanya isu permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas dan dari daratan pulau. Isu dari permasalahan yang terjadi di wilayah perairan Pulau Semut ialah mencari jika terjadinya pemanfaatan keberadaan ekosistem dan nilai jasa lingkungan. Sumber energi yang dimanfaatkan tersebut antara lain arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitas angin, dan pemanfaatan perbedaan suhu air di laut, lapisan permukaan dan lapisan dalam perairan yang dikenal dengan Ocean Terminal Energy Conversion Cases di pesisir Kecamatan Bojonegoro dan pesisir sepanjang Kecamatan Pulau. Aktivitas tersebut merupakan bukti nyata bahwa yang dapat kita saksikan sebagai bentuk penyebab kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut utara Provinsi Banten. Adapun aktor yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan ini adalah pemerintah, nelayan, masyarakat, dan perusahaan atau PT, di mana pemerintah ini telah mengeluarkan peraturan pemerintah atau kebijakan nomor 60 tahun 2007 mengatur zona kawasan konservasi perairan atau KKP atas zonasi inti, zona perikanan yang berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Untuk kasus-kasus yang spesifik, maka akan ada sub-sub zona sebagai sebagai bagian dari keempat zona utama yang penentuannya disesuaikan dengan kondisi atau potensi, karakteristik, dan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian perusahaan atau PT yaitu sebagai pengembangan industri di wilayah sekitar. Kemudian nelayan itu kegiatannya sebagai penangkap ikan yang secara langsung. Kemudian masyarakat di sini berperan sebagai mengupayakan desentralisasi dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang sekitarnya atau kedepannya. Adapun solusi yang diperlukan yaitu pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan
sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian strategi dalam pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang bersifat struktural dan non struktural. Kemudian konsep pengelolaan di wilayah pesisir secara berkelanjutan, yaitu berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat. Keberadaan Pulau Semut jika tidak difungsikan sebagai area penyangga, dikhawatirkan sumber daya yang ada saat ini tidak bisa dimanfaatkan seperti dilihat dari tingginya pengembangan industrial di wilayah daratan Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulau Ampel ini. Bagi masyarakat di sekitar Pulau Panjang sendiri, jika dilihat dari sudut keberadaan sumber daya ikan yang tersedia di wilayah tersebut, Pulau Semut mempunyai fungsi yang cukup tinggi. Wilayah perairan di sekitar Kampung Pasir Putih yang sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan sebagai area budidaya, rumput laut, serta perairan Kampung Peres yang berhubungan langsung dengan perairan Pulau Semut cukup pada dengan aktivitas baik sebagai tempat bersandarnya kapal ataupun sekedar berlabuh sementara maupun pengembangan budidaya perairan. Tingginya upaya pemanfaatan di kedua kampung tersebut cukup memberikan dampak bagi keberadaan Pulau Semut jika kedepannya tidak dilakukan upaya pengelolaan dalam bentuk penataan ruang lautnya. Selanjutnya, untuk saran dari isu permasalahan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di mana bagi nelayan yang menggunakan alat tangkapnya itu tidak ramah terhadap lingkungan dan juga mengakibatkan rusak lingkungan, seharusnya nelayan ini menggunakan alat tangkap yang memang tidak merusak lingkungan dan ramah terhadap lingkungan agar tidak merugikan satu sama lain. Selanjutnya, kegiatan reklamasi ini menyebabkan hilangnya kawasan mangrove dan padang lamun. Harusnya kegiatan reklamasi ini dikurangi agar tidak menyebabkan kepunahan dari hutan mangrove dan padang lamun. Ketidakhati-hatian dari pemerintah yang memberikan legal terhadap kegiatan reklamasi ini sehingga menyebabkan kepunahan terhadap hutan mangrove dan padang lamun. Pemanfaatan sumber daya alam yang saat ini malah sering sekali banyak disalahgunakan, maka dari itu malah menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti mangrove yang memang terancam punah akibat kegiatan reklamasi tadi dan lainnya. Selanjutnya, bagi pengelolaan sumber daya di darat agar bisa sedikit dikurangi agar bisa mengurangi degradasi laut, degradasi lahan, dan juga degradasi air. Karena dengan mengurangi pengelolaan sumber daya di laut, maka bisa juga mengurangi kerusakan lingkungan yang mengancam kelestariannya. Dan bagi pengelolaan sumber daya baik yang dilakukan di darat maupun pengelolaan yang dilakukan di laut, itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi agar tidak merugikan satu sama lain, agar lingkungan tetap bisa dilestarikan dan juga bisa dimanfaatkan.